Salah satu proyek besar yang diincar adalah pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif di ibu kota Nusantara dengan nilai total sekitar 8 triliun rupiah. Informasi selanjutnya, pemirsa, PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk atau Wika Gedung tengah memburu kontrak jumbo untuk mengejar target tahunan yang masih jauh dari harapan. Hingga pertengahan Oktober 2025, emiten konstruksi plat merah ini mengantongi kontrak baru sekitar 116 miliar rupiah atau 6% dari target sebesar 1,9 triliun rupiah. Perseroan WG tetap optimistis target akhir tahun bisa tercapai berkat sederet proyek besar yang kini tengah dalam proses tender. Salah satu proyek besar yang diincar adalah pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif di ibu kota Nusantara dengan nilai total sekitar 8 triliun rupiah. Selain itu, perseroan juga menanti hasil tender proyek rumah susun di Provinsi DKI Jakarta dengan 2 paket pekerjaan masing-masing senilai 250 miliar rupiah. Selain itu, perseroan juga tengah mengikuti beauty contest untuk proyek pembangunan gedung BUMN di sektor kesehatan dengan nilai sekitar 1 triliun rupiah. Setelah di segmen sebelumnya kita review proyeksi dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa sektor. Nah, kali ini kita akan masuk kepada beberapa informasi khusus emiten, aksi korporasi mungkin, atau hal-hal apa yang dinilai positif oleh investor terhadap operasi atau kinerja dari emiten yang bersangkutan. Betul, ini adalah berita dari PT Unilever Indonesia Tbk yang optimistis bisnisnya dapat tumbuh pada kuartal ketiga 2025. Ya, manajemen Unilever menyatakan optimisme tersebut hadir seiring dengan strategi diversifikasi produk dan penguatan portofolio di berbagai segmen konsumen. PT Unilever Indonesia Tbk optimistis bisnisnya dapat tumbuh pada kuartal 3 2025 di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat. Presiden Direktur Unilever Benji Yap mengatakan optimisme ini hadir seiring dengan strategi diversifikasi produk dan penguatan portofolio di berbagai segmen konsumen, mulai dari produk kebutuhan dasar hingga kategori premium. Terlebih produk perseroan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Adapun perseroan akan segera menyampaikan laporan keuangan dan hasil kinerja kuartal 3 2025 pada pekan depan. Sebelumnya di semester 1 2025, perseroan mencatat total penjualan sebesar 18,2 triliun rupiah, menurun 4,4% secara tahunan. Laba bersihnya senilai 2,15 triliun rupiah, melemah 12,61% year on year. Di periode yang sama, perseroan telah menyerap belanja modal sebanyak 2% dari yang dianggarkan tahun ini. Selain optimisme bisnis, Direktur Unilever Niraj Lal juga menyebut realisasi buyback yang dicanangkan 2 triliun rupiah telah mencapai 14%. Aksi korporasi yang dilaksanakan dengan harga maksimum Rp1.700 per saham tersebut ditargetkan rampung pada bulan Oktober 2025. Selain itu, demi menjaga konsistensi dan kepercayaan investor, perseroan juga menegaskan akan tetap membagikan dividen 100% tahun depan. Berbagai sumber IDX Channel. Komoditas, pemirsa, harga emas menembus rekor tertinggi baru di atas 4.200-an dolar Amerika Serikat di perdagangan Rabu seiring meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed dan memanasnya kembali ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok yang mendorong investor beralih ke aset safe haven. Harga emas spot melonjak di 1,3% menjadi 4.195 dolar per troy ounce setelah sempat menyentuh rekor intraday di 4.217 dolar Amerika. Di mana sepanjang tahun ini harga emas meroket lebih dari 60%, didorong kombinasi berbagai faktor, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik, ekspektasi pemangkasan suku bunga, pembelian besar-besaran oleh bank sentral, tren terhadap dolarisasi serta arus masuk kuat produk ETF berbasis emas, di mana permintaan terhadap aset aman semakin meningkat setelah Presiden Donald Trump menyatakan Washington mempertimbangkan untuk memutus sebagian hubungan dagang dengan Tiongkok, menyusul langkah kedua negara yang saling mengenakan biaya tambahan pada pekan ini. Pasar juga terus mencermati penutupan sebagian pemerintahan Amerika yang telah menghentikan publikasi data ekonomi resmi dan berpotensi mempersulit pandangan membuat kebijakan di tingkat global. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana Dana Moneter Internasional IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 menjadi 3,2% dari sebelumnya 3%.
Meski demikian, IMF memperingatkan bahwa ancaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat secara signifikan menekan output ekonomi dunia. Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan sedikit proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 menjadi 3,2% dari sebelumnya 3% pada Juli 2025. Meski demikian, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas memperingatkan bahwa ancaman perang dagang baru antara Amerika Serikat dan China yang dilontarkan Donald Trump dapat secara signifikan menekan output ekonomi dunia. Kenaikan proyeksi IMF merupakan revisi positif kedua sejak April setelah IMF menilai bahwa dampak tarif global dan kondisi keuangan ternyata lebih ringan dari perkiraan semula. Dalam laporan terbaru World Economic Outlook, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan global 3,1% pada 2026, sama seperti prediksi sebelumnya. IMF mencatat bahwa ketahanan ekonomi global didorong oleh beberapa faktor, yakni tarif impor yang lebih rendah dari perkiraan, adaptasi cepat sektor swasta dalam mengalihkan rantai pasok, pelemahan dolar Amerika Serikat, stimulus fiskal di Eropa dan China, serta ledakan investasi di bidang kecerdasan buatan. Namun ancaman baru muncul setelah Trump mengancam mengenakan tarif 100% terhadap barang-barang asal China sebagai respon terhadap langkah Beijing memperluas kontrol ekspor logam tanah jarang. Lebih lanjut, IMF memperkirakan inflasi global sebesar 4,2% pada 2025 dan 3,7% pada 2026, nyaris tidak berubah dari laporan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Dan selanjutnya dari bursa global, pemirsa, di mana bursa Wall Street berakhir variatif di perdagangan Rabu waktu setempat dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq menghijau didorong lonjakan saham sektor perbankan usai hasil kinerja kuartal ketiga yang solid dari Morgan Stanley dan Bank of America. Sementara investor tetap mencermati meningkatnya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada akhir perdagangan Rabu, indeks S&P 500 ditutup menguat di 0,4% ke level 6.671 dan indeks Nasdaq Composite naik di 0,66% ke posisi 22.670. Sebaliknya, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah di 0,04% ke level 46.253. Selanjutnya kita akan coba update data terakhir dari perkembangan bursa Eropa, pemirsa, di mana bursa ekuitas Eropa ceria pada perdagangan Rabu waktu setempat dipimpin lonjakan saham LVMH yang memicu rally di sektor barang mewah dan meredakan kekhawatiran bahwa perlambatan ekonomi global serta kebijakan tarif tinggi akan membebani kinerja korporasi, di mana indeks acuan STOXX 600 menguat di 0,57% ke level 567,77. Indeks CAC 40 Prancis melonjak di 1,99% ke posisi 8.077. Sementara sebaliknya, indeks DAX Jerman melemah maksud kami di 0,23% ke posisi 24.181.